Jadi mungkin saya ambil istilah aja, Ya. seorang pemimpin yang baik itu, tapi ini ditulis dalam bahasa Yunani. Oh Yunani. Yang artinya itu engarso, Mangun Madyo. ya, engarso Madyo. sungkulodo, ing madyo mangun karso, tutpuri Puri handayani. Handayani. Itu Ki Hajar, Pak. Iya Ki Hajar Dewantoro. Iya itu Ki Hajar. Oh, Betul. Yunani. Yunani itu ponakannya. Ponakannya, Ki Hajar Yutati. adiknya Yutati ya. Nah, itu. Yutati, Yunani, Nah. ya. 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 Paham? Ya paham, paham, Itu paham. penting. Banyak sekali falsafah-falsafah yang dipegang itu mengambil dari banyak Jawanya. Apa itu lepas dari parpol atau yang tidak parpol. Tapi yang penting banyak sekali yang bermanfaat. Kadang-kadang ada partai yang nggak siap itu tidak memiliki apa ya. Siap kalah dan siap menang. Siap menang, betul. Makanya pepatah Jawa kembali lagi. Mengatakan. Menang ora umuk. Ya. Yang kalah orang ngamuk. Nih. Gitu. Orang mangan rapopo, Pak. Ya. Saya yang takutkan adalah ketika kita ini kehilangan atau yang namanya haus dengan figur-figur yang diinginkan. Ketika muncul seorang Bapak Ahok yang ngomongnya memang agak-agak sedikit kasar, tetapi dia melakukannya dengan benar, kita tuh langsung terpikat. Karena tidak ada, banyak sekali yang namanya pemimpin-pemimpin kita itu yang kayaknya ngomongnya bagus, ternyata di belakangnya melakukan sebuah banyak sekali kesalahan. Ini yang mungkin yang sedang kita cari ini, kita kehilangan figur seorang pemimpin. Mendapatkan pemimpin itu banyak, Pak Denny. Banyak. Tapi kita untuk mendapatkan negarawan itu yang sulit, Pak Denny. Kimo kalau lihat pemimpin itu kamu lihat parpolnya yang mencalonkannya atau lihat figurnya? Saya mencari pemimpin yang di dalamnya ada calontong dan komengnya. Karena saya suka pemimpin yang mikir dan biar supaya yang lain makin ketinggalan. Gitu Oke, aja. iya. Kalau sebelah sini coba, Ya, kamu nyari pemimpin yang mana? Yang Kalau saya sih yang penting kerjanya Pak. Pak Jarod pernah Pak dulu nyalonin Pak. Cuman dia mencalonkan sebagai seorang independen atau perseorangan. Gitu. Cuman udah 3 kali nyalonin gagal Pak ya. Gagal. Karena orang-orang pada ngumpulin KTP, dia ngumpulin zakat Pak. Kalau Ronald? Saya kalau ada calon pemimpin mau Ya. diajukan dari parpol nggak masalah, independen tidak masalah selama memang memenuhi segala persyaratan. Berarti Anda melihat track record si figur tersebut Betul. ya? Lihat Pak? prestasinya, jangan lihat sensasinya. Iya. Jadi kepopuleran itu juga dibantu oleh apa yang dikatakan Komeng tadi. Bahwa media itu turut membantu yang namanya seseorang. Maksudnya bisa juga mengelabui figur yang sebenarnya punya dalam tanda kutip punya agenda-agenda tersendiri. Tetapi bisa dibuat seolah-olah dia tuh hebat gitu oleh media tersebut. Jadi Nah, itu, ya orang media tuh sangat perlu. Makanya setiap pemimpin kadang-kadang sekarang ini punya tim medianya yang membentuk si figur tersebut menjadi populer dengan penuh kebaikan. Padahal belum tentu. Itu dia, Pak, Ya. makanya. Bapak nggak nanya sama saya pilih. Pilih apa kamu? Pilih Saya pilih kaosnya, Pak. kok kaos? Tuh kan. Serah saya, lain-lain masyarakat, Pak. Ya, membuat Tapi kalau kaos saya yang nggak pernah mau Pak kaos Pak. kenapa? Nggak pernah ada yang cukup, kekecilan semua. Iya, kan bikinnya SML. Kita lihat sekarang polling mengenai memilih karena figur atau parpolnya. Ternyata partai politik 4% atau figur tokoh 96%. Ya. Jadi harus ada kolaborasi di antara figur tersebut dengan parpol. Harusnya juga figurnya baik, tetapi parpolnya juga memang mendukung secara seperti itu karena mereka mesin politiknya ada di parpol tersebut. Ya, sekarang saya tanya lagi, apakah penting memang kalau misalnya mesin politik itu sampai saat ini, Pak Jarwo? Perlu untuk mendukung figur yang dicalonkan oleh parpol. Begitu, Dan Pak Denny. Parpolnya sendiri kan ketika mencalonkan figur tersebut juga memang berdasarkan hasil survei juga. Survei itu kan bisa dimainkan juga, Pak Denny. Jangan terlalu percaya dengan survei-survei itu. Ini hasil surveinya melalui media sosial sebenarnya ya. Pak, polling yang dimaksud di Iya, sini betul. itu sudah bukan kaitannya percaya partai politik atau suka partai lewat parpol atau independen. Iya. Tapi ketika ada sosok calon pemimpin, Ya. Anda itu Memilih. melihat sosok itu atau partai politik pendukungnya. Betul. Gitu. Saya juga survei seperti itu. Hasilnya sama nggak atau Beda berbeda? tipis, beda tipis. Melihat parpolnya 4%, yang Iya. melihat figur Figurnya
calon pemimpinnya itu 96%. Sama dong bukan? Oh, tapi kan itu tulisannya tebel, saya tipis. Tapi ketika Anda beda tipis, itu Anda berhubungan dengan masalah jumilah itu. Oh, Jumlah. Ya jumlah. Kalau Pak Tarsan melihat itu kan ngenes juga kita melihatnya tadi Iya, 4%. Itu saya paham itu. Karena yang sudah-sudah ya, survei itu rupa-rupanya juga tidak akal-akalan. Memang ada bagian itu yang dibayar baru dimainkan. Ya, Tapi saya betul. kira Pesanan. makin lama Survei makin enggak pesanan. saya kira. Gimana? Orang akan ketakutan. Kalau itu umpamanya hasilnya melenceng, itu enggak dipercaya. bukan Iya. hanya tidak dipercaya Pak, ada lembaga yang menilai. Betul, itu Surveyor memang itu. kalau tidak kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa kena pidana itu. Benar, tetapi kalau teman-teman dari survei itu semuanya ada aturannya mereka. Berapa keragamannya seperti apa, dia mengambil sampel-sampelnya di mana. Nah itu yang dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya biasanya tidak terlalu jauh meleset seperti hasil pemilu misalnya seperti itu. Saya mau tanya sama Pak Jarwo nih. Pak Jarwo, harapan kepada independen itu atau perseorangan itu apa? Tetap konsisten dalam menjalankan amanah rakyat, minimal Ya. ada harapan baru di situ Pak Denny. Oke, kalau Pak Tarsan sendiri harapannya? Saya Ya. tuh paling nggak suka begini ya. Ada seseorang, apa itu dari parpol atau dari perorangan, Ya. menjelek-jelekan lawannya, padahal itu mencelakakan dirinya sendiri. Jadi mulutmu adalah harimau. Oke. Ayo Kang Mamang silakan. Kalau ada kegusaran, kenapa tidak lewat jalur parpol dan malah memilih jalur perorangan? Jawabannya sederhana. Kenapa tidak? Toh undang-undang memperbolehkan dengan sejumlah persyaratan. Justru ini menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan introspeksi. Apakah mereka selama ini sudah sedemikian terjebak dalam masalah ideologi partai semata dan calon-calonnya hanya ditentukan oleh segelintir elit partai dan menjadikan calonnya semata sebagai petugas parpol dan tidak lagi melihat kebutuhan masyarakat yang sangat merindukan figur yang mampu memberikan harapan, juga mampu memberikan perubahan, figur yang bisa menjadi petugas rakyat, bukan semata petugas partai. Jadi sebenarnya tadi terlihat dari perdebatan teman-teman di sini bukan soal jalurnya perseorangan atau parpol yang menjadi kunci masalah. Tetapi apakah calon-calon tersebut mau berpihak dan memahami derita rakyat dan berjuang untuk rakyat, bukan semata untuk kepentingan orang-orang atau partai yang mendukungnya. Persoalan mahar disinggung. Jalur partai atau perseorangan pasti sama-sama membutuhkan biaya dan dana operasional kampanye. Itu sudah ada aturannya. Dan calon pemimpin harus bisa meyakinkan publik bahwa dana-dana itu tidak akan menyanderanya saat kelak terpilih, yang bisa menjadi bibit potensial untuk berperilaku koruptif. Kesimpulannya, melalui jalur apapun, panelis ILK meyakinkan siapapun bakal calon dan calon pemimpin daerah, jika engkau lurus, tulus dan tegas berjuang untuk rakyat, engkau akan lulus menjalankan tanggung jawabmu. Tapi jika engkau semata demi dan karena fulus serta penuh akal bulus, cepat atau lambat alam akan memberikanmu cap false. Dan pemimpin mewujudkan harapan, bukan membikin harap-harap cemas. Iya, semuanya. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Jangan benci politik walaupun ada yang licik. Nyalakan harapan walau setitik untuk bangsa dan republik. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam.